Halo, Assalamualaikum. Saya Indra Trivedi. Saya baru dihubungi sama Mas Adam dari Muhammadiyah. Saya diminta untuk mendesain logo Milad Muhammadiyah yang ke-108. Ini sebenarnya kesempatan bagus karena logo Muhammadiyah, sebuah pergerakan Islam, dan juga ini logonya bersifat nasional, jadi akan dipakai secara nasional di seluruh Indonesia. Kali ini saya mencoba untuk membuat proses-proses tahap-tahap mendesain dari nol ya. Jadi eh, saya akan lihatin prosesnya dari nol. Semoga teman-teman bisa menikmati prosesnya. Oke. Oke, pertama kali saya biasanya akan search apa itu Muhammadiyah paling mendasar. Jadi kita harus tahu dulu tentang istilahnya brandnya, apa yang mau kita buat itu kita harus tahu dulu. Nah, sekarang ini adalah Muhammadiyah, kita baca sedikit, kita ketahui pergerakannya apa, dan karena temanya adalah di era pandemi, jadi nanti kita tahu berita tentang kira-kira peran Muhammadiyah di era pandemi ini yang tadi pernah diceritakan oleh Mas Adam, yaitu Muhammadiyah adalah gerakan yang pertama kali membuat gugus tugas untuk pandemi, dan perannya sampai sekarang pun kayak rumah sakit, Muhammadiyah dan sebagainya itu masih juga memberikan sumbangsih hingga sekarang. Untuk lebih masuk suasananya, saya biasanya diiringi dengan lagu yang sesuai. Yang tadinya Rage Against the Machine, saya ubah menjadi Sang Surya. Oke, pertama kali biasanya saya, karena logonya itu adalah angka, keunggulannya adalah angka karena angka tahun Muhammadiyah. Jadi saya biasanya bermain dengan angka. Bentuk-bentuk angka 108 saya tulis dulu, terus huruf tebalnya, terus bermain bentuk. Misalnya angka 1 tuh dominasi adalah cuma lurus, terus angka 0 itu adalah lingkaran, angka 8 itu adalah dua lingkaran. Nah, melihat seperti ini sebenarnya adalah unik. Jadi contohnya kita bermain tuh seperti gini, misalnya satunya selama masih bentuknya satu, set miring itu masih satu. Tapi kalau sudah begini udah kayak 7, jadi ini dihindari. Jadi saya bermain kalau satu jangan sampai angka bagian atasnya tinggi. Gini tuh masih satu. Jadi selama gini nggak masalah. Jangan sampai orang logo itu salah terka. Jadi misalnya gini, ini ya, kasarnya aja. Misal satu terus nolnya bisa bermain agak besar, terus angka nolnya seperti ini misalnya, tapi ini masih kayak nol, kita bermain angka 8 misalnya, irisan angka 2 ini kan kayak 8, lalu ada angka 0. Jadi 3 lingkaran ini unik sebenarnya, nanti tinggal kita bikin konsepnya kenapa harus 3 lingkaran. Nanti saya lihatin prosesnya ya, saya off dulu. Jadi saya bikin logo tuh biasanya ada beberapa konsep, misalnya kayak yang satu ini kita tadi bermain 3 lingkaran ya. Jadi misalnya saya mencoba bikin lingkaran agak manjang, terus ada 2 lingkaran di angka 8 begini. Nah, ini bisa diperekstrim lagi, misalnya bentuknya gini ya, 1 0 1 0 8. Nah, ini sebenarnya unik, kenapa 8 ini berbentuk seperti angka rantai. Jadi mungkin kita bisa bikin konsep bahwa bersatu bersama-sama, rantainya kuat melawan pandemi misalnya. Jadi ini bisa bikin konsep seperti itu. Ini beberapa contoh eksplorasi saya untuk mendesain 108. Jadi sebenarnya kita tuh memang bagus ya, tuh mengkonsep dulu pakai pensil atau pulpen atau pen seperti ini. Menggunakan ini, jadi coba ini harganya murah sekali nih kalau teman-teman, di bawah 1 juta bisa dapetin Wacom bambu seperti ini.
Jadi itu mempermudah, nggak perlu ngabisin kertas dan sebagainya, tapi ngabisin listrik. Nah ini contoh beberapa eksplorasi. Ini juga ada banyak. Jadi bagusnya di atas kertas. Kenapa? Karena komputer itu adalah cuman alat bantu ide, lebih mudah seperti itu. Coret, nanti komputer hanya membantu menyempurnakan. Jadi jangan langsung menggunakan Adobe Illustrator atau Corel atau apapun untuk mendesain. Jangan langsung mendesain, karena lebih baik men-sketch ya. Riset dan sketsa itu penting. Oke? Setelah itu baru bermain di Adobe Illustrator. Saya mencoba membuat bentuk-bentuk ini menjadi lebih solid gitu ya, dan berwarna. Tapi ini bentuk yang saya pilih beberapa karena saya bikin dengan sangat cepat. Ini tinggal bagaimana pakai pendekatan yang pas. Garisnya pakai garis apa, warna apa, kita biasanya saya cari referensi untuk bukan bentuk tapi untuk pendekatannya, karena biasanya banyak banget. Saya biasanya pakai Pinterest atau apapun atau Behance untuk pendekatan. Jadi misalnya memakai pendekatan line art seperti ini, atau misalnya line art yang tebal atau line art tebal tipis, itu ada banyak pendekatannya, termasuk warna dan sebagainya. Ini pendekatan, mau pakai pendekatan line art seperti apa. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari desain tadi. Saya sudah menyempurnakan yang konsep tadi, dibikin seperti ini. Terus saya bikin penjelasan, saya bikin arti dari setiap simbol. Terus ini yang kedua, saya bikin seperti ini, penjelasan dan arti simbol. Oke. Ini ada yang ketiga, ada logo yang ketiga. Saya buat dengan mungkin berapa jam sih kita tadi? Sekitar 1 jam ya? 1 jam 2 jam ya, dari jam 8, 9, 10, 11, 3 jam. Ya sekitar 2 jam sebenarnya kan, kurang lebih seperti ini. Jadi perlu penjelasan. Ini kenapa? Karena butuh arti untuk menjadi filosofi, dan butuh itu yang dikomunikasikan. Jadi itu yang perlu dikomunikasikan untuk acara, karena ini setahun sekali. Jadi konsepnya adalah sangat up to date dengan kondisi sekarang. Oke, kita tunggu hasilnya.